Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Melihat harimau merah perak yang tiba-tiba muncul, Penatua Fei tertegun, dan kemudian melihat ke arah pelindung gong. Apa yang terjadi? Bukankah monster-monster ini dikendalikan olehmu? Kenapa mereka menyerang kita sekarang? Penatua Fei bertanya dengan bingung. Harimau merah keperakan ini sepertinya telah didetoksifikasi. Pelindung gong memandangi harimau merah keperakan yang bergegas mendekat dan berkata dengan ekspresi gugup. Kalian pasti tahu kalau kekuatan harimau merah perak ini tidaklah rendah. Apalagi Raja Harimau yang sudah tumbuh hingga tubuh lebih dari 10 meter dan sudah mencapai alam melampaui kesengsaraan. Dapat berubah antara wujud manusia dan wujud hewan. Awalnya, mereka dan macan merah perak ini tidak berkonflik satu sama lain. Namun untuk mendapatkan keuntungan, pelindung gong menggunakan tenda beracun untuk membingungkan pikiran macan merah perak ini dan membiarkan mereka menyerang biksu manusia yang melewati pegunungan Cilian. Kalian para kultivator jahat yang penuh kebencian benar-benar menggunakan tenda racun untuk membingungkan pikiran kami dan membiarkan kami membantai para biksu manusia, menyebabkan para biksu manusia menjadi musuh kami. Hari ini saya akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Raja Harimau meraung dengan marah dan bergegas maju bersama anak buahnya dalam sekejap. Setelah melihat ini, pelindung gong hanya bisa memimpin anak buahnya maju untuk bertarung. Sementara Penatua Fei mundur dengan cepat, lalu melewati tempat ini dan mengejar ke arah di mana Chen Ping melarikan diri. Tujuannya adalah membunuh Chen Ping, jadi dia tidak bisa melepaskan Chen Ping. Ketika si Kong Zhen melihat Penatua Fei melewati harimau merah keperakan dan mengejar Chen Ping, dia mengikutinya dari dekat. Dan pelindung gong sendiri yang memimpin rakyatnya untuk bertarung melawan Yin Chihu. Raja Harimau tiba-tiba menyemburkan semburan api yang dahsyat, dan kembang api itu menyapu seperti gelombang, menutupi langit dan membakar banyak pohon. Di lautan api, beberapa pembudidaya iblis dari istana tanpa jiwa tidak punya waktu untuk menghindar, dan tubuh mereka langsung terbakar. Beberapa pembudidaya iblis tertangkap basah dan tubuh mereka dibakar, berteriak kesakitan. Dan harimau merah keperakan lainnya bergegas dan menggigit, melampiaskan amarah di hati mereka. Pelindung gong memegang pisau panjang di tangannya. Saat dia melambaikannya, roh jahat itu mulai melayang, dan suara siulan yang tak ada habisnya terdengar, dan kemudian semburan kabut mulai memenuhi area sekitarnya. Ketika Raja Harimau melihat ini dan mengetahui bahwa orang ini mulai menggunakan racun lagi, dia meraung dan mundur bersama anak buahnya. Mereka telah menderita akibat dari tenda beracun ini, jadi mereka tidak dapat terus menanggung akibatnya. Pelindung gong menggunakan tenda racun untuk memaksa harimau merah perak itu kembali. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda Penatua Fei, dan dia tiba-tiba terkejut. Jika sesuatu terjadi pada Penatua Fei, dia akan mendapat masalah. Dia mungkin tidak akan bisa kembali ke istana tanpa jiwa, apalagi menjadi penatua. Ikuti saya untuk segera menemukan Penatua Fei. Pelindung gong membawa para penggarap iblis dan mulai mengejar Penatua Fei ke arah dia pergi. Pada saat ini, Chen Ping, Cai Hongwei dan putrinya sedang berlari mati-matian menuju tempat yang lain beristirahat. Dia dapat dengan jelas merasakan seseorang mengejarnya dari belakang, jadi Chen Ping tidak berani bersantai sama sekali.
Segera Chen Ping membawa Cai Hongwei dan Cai Qianan kembali ke tempat semua orang beristirahat. Melihat Cai Hongwei dan Cai Qianan ditemukan oleh Chen Ping, semua orang segera bangun. Bagaimanapun, Cai Hongwei adalah pemimpinnya. Tanpa dia, mereka mungkin tidak dapat mencapai wilayah selatan. "Bos Cai, kamu baik-baik saja. Kenapa wajahmu terlihat salah?" Tuan Miao hampir beristirahat saat ini, dan wajahnya sangat cerah. Si Kong Zhen itu berkolusi dengan para penggarap iblis dan menipu kita di depan para penggarap iblis itu. Untungnya, Tuan Chen muncul tepat waktu dan menyelamatkan kami, ayah dan anak perempuan. Saat Cai Hongwei berbicara, darah masih mengalir dari mulutnya. Apa beraninya si Kong Zhen berkolusi dengan para penggarap iblis? Sungguh binatang buas. Keluarga Sikong dianggap sebagai keluarga besar. Saya tidak menyangka akan muncul sampah seperti itu. Saya sudah lama melihat bahwa si Kong Zhen bukanlah orang baik. Ketika semua orang mendengar bahwa si Kong Zhen benar-benar berkolusi dengan pembudidaya iblis, mereka semua berkata dengan marah, "Miao Lao, bagaimana pemulihanmu sekarang?" Chen Ping memandang Miao Lao dan bertanya, "Sudah pulih 80 hingga 90%, dan tidak ada masalah besar," kata Miao Lao. "Para penggarap iblis di belakang sedang mengejar kita, jadi kita harus meninggalkan seseorang untuk memblokir mereka. Bos Cai sekarang terluka dan membutuhkan perawatan medis sesegera mungkin. Jadi saya berencana meminta apoteker Chen untuk membawa Bos Cai dan beberapa orang yang lebih lemah pergi terlebih dahulu. Kalau begitu tinggalkan beberapa orang untuk memblokir para penggarap iblis itu. Jika memungkinkan, hancurkan para penggarap iblis ini secara langsung. Jika tidak, jika mereka tinggal di pegunungan Cilian, mereka akan merugikan orang lain." Chen Ping berkata pada Tuan Miao, "Tidak masalah. Saya kebetulan bertemu dengan para penggarap iblis ini juga." Tuan Miao mengangguk dengan sedih. Chen Ping meminta Chen Yaoshi untuk membawa Cai Hongwei, beberapa gadis, dan Ji Yun pergi sementara. Mereka terlalu lemah, dan tinggal di sini tidak akan ada gunanya. "Adik laki-laki, dengan kekuatanmu di alam penggabungan, menurutku kamu juga harus pergi bersama. Aku hanya akan memimpin orang untuk memblokir para penggarap iblis ini. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah berbelas kasihan kepada para penggarap iblis ini." Tuan Miao mengikuti Chen Ping dan berkata, meskipun Chen Ping memiliki keterampilan medis yang baik, dia hanya berada di alam fusion tingkat ke-8, dia terlalu lemah untuk para biksu yang berada di alam kesengsaraan. Ada juga ahli pengobatan di antara para pembudidaya iblis yang mengetahui semua jenis teknik pengendalian racun. Anda akan menderita kerugian ketika saatnya tiba, saya akan tetap menanganinya, kata Chen Ping. Setelah mendengar ini, Tuan Miao menyadari bahwa apa yang dikatakan Chen Ping masuk akal, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Segera, Penatua Fei menyusulnya. Ketika dia melihat Chen Ping dan Miao Lao, dia tidak takut sama sekali. "Saya datang ke sini khusus untuk membunuh Chen Ping hari ini. Siapapun yang tidak ada hubungannya dengan itu harus segera keluar. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Aura Penatua Fei dari kesengsaraan melampaui tingkat ke-6 meledak seketika, membuat semua orang terengah-engah. Kamu pembudidaya iblis kecil, kamu benar-benar sombong." Penatua Miao mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya bergetar,
dan aura kesengsaraan yang melampaui tingkat ke-6 meledak, melawan Penatua Fei. Murid Penatua Fei menyusut, dia tidak menyangka bahwa di antara orang-orang ini, ada orang yang setinggi dirinya. Pada saat ini, wajah Penatua Fei menjadi sedikit jelek, tetapi dia tidak panik. Saya adalah tetua istana tanpa jiwa. Jadi jika Anda ingin mengambil tindakan terhadap saya, sebaiknya Anda berpikir jernih. Anda hanya membentuk tim sementara dengan anak ini. Tidak perlu mengorbankan hidup Anda untuknya. Penatua Fei pindah dari istana tanpa jiwa. Banyak orang sedikit terkejut ketika mendengar tentang istana tanpa jiwa. Bukankah istana tanpa jiwa ini sudah lama dihancurkan oleh aliansi penyegel iblis? Mengapa masih ada orang dari istana tanpa jiwa? Aku belum pernah mendengar apapun tentang istana tanpa jiwa selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka istana itu masih ada. Pembudidaya iblis dari istana tanpa jiwa ini kejam dan bengis. Sekarang dia terlahir kembali. Saya khawatir seseorang akan menderita. Semua orang berbicara dengan pelan, tapi tidak ada yang memilih mundur. Pertama-tama, mereka adalah satu tim, dan mereka harus saling membantu untuk mencapai wilayah selatan dan bertahan hidup. Ada alasan lain, yaitu identitas Chen Ping, sang ahli pengobatan. Jika bukan karena Chen Ping, mereka akan dibingungkan oleh tenda racun dan saling membunuh. Dengan Chen Ping di tim, setidaknya mereka tidak perlu khawatir tentang kabut beracun atau cedera. Berhentilah bicara omong kosong. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukanlah. Jika kamu tidak berani melakukannya, keluar saja. Penatua Miao tidak memberikan muka apapun kepada Penatua Fei dan berkata dengan tegas. Penatua Fei sedikit ragu-ragu. Dia benar-benar tidak terlalu percaya diri saat menghadapi orang-orang ini. Tidak jauh dari Elder Fei, Si Kong Zhen bersembunyi di balik pohon besar melihat situasi di depannya. Dia merasa sedikit menyesal. Dia juga tidak menyangka tim ini, yang hanya tim sementara, akan bertarung sampai mati untuk melindungi Chen Ping. Segera, terdengar suara langkah kaki yang berisik, dan kemudian pelindung gong tiba bersama orang-orangnya. Melihat pelindung gong tiba, Penatua Fei langsung mendapatkan kepercayaan diri. Ayo, aku harus membunuh Chen Ping itu. Setelah Penatua Fei selesai berbicara, dia segera melompat dan langsung menuju Chen Ping. Penatua Miao membalikkan tangannya dan pedang panjang muncul, dan dia menghadapnya secara langsung. Yang lainnya juga bergegas maju dan mulai bertarung. Gong Hufa memandang Chen Ping dan tiba-tiba melemparkan segenggam bubuk ke arah Chen Ping. Dia tahu bahwa selama dia membunuh Chen Ping, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Ketika Chen Ping melihat ini, wajahnya menunjukkan ekspresi jijik. Dia melambaikan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya pedang lewat, dan bubuk itu langsung terhempas. Wah, aku tidak menyangka kamu memiliki keahlian dalam memurnikan obat di usia yang begitu muda. Pil detoksifikasi yang kamu sempurnakan memang sangat bagus. Tetapi jika kamu menyinggung istana tanpa jiwa kami, maka kamu hanya akan mati. Pelindung gong berkata, pisau panjang di tangannya sedikit bergetar, dan kemudian jejak kabut hitam muncul dari pisau panjang itu. Kabut hitam melayang di udara, dan akhirnya mengembun menjadi ular berbisa, mengeluarkan surat merah, dan menuju ke arah Chen Ping. Chen Ping memandang pelindung gong dengan ekspresi jijik di wajahnya. Orang ini adalah seorang apoteker, meskipun kekuatannya tidak lemah.
dia tidak bisa menarik perhatian Chen Ping sama sekali. Chen Ping memandangi ular berbisa itu dan langsung mematikan cahaya pedang. Pedang ini memadamkan ratusan lampu pedang. Cahaya pedang melewati tubuh ular berbisa dan mengubah ular berbisa itu menjadi kabut hitam lagi. Namun, ketika pelindung gong melihat pemandangan ini, dia tidak khawatir sama sekali, dia malah mencibir di wajahnya. Saya melihat kabut hitam menyelimuti dari udara, langsung mengelilingi Chen Ping. Hahaha, pegunungan Qilian tidak bisa terbang, tapi tidak ada cara untuk membatasi kabut beracun, sehingga kabut beracun bisa berubah bentuk di udara, dan juga bisa melancarkan serangan dari udara. Pelindung gong tertawa, dia telah berada di pegunungan Qilian selama bertahun-tahun. Jadi dia sangat akrab dengan pegunungan Qilian dan telah menguasai beberapa aturan. Chen Ping terbungkus dalam kabut beracun. Kabut beracun itu sepertinya adalah makhluk hidup, meresap ke setiap inci kulit Chen Ping. Kabut beracunmu benar-benar bagus, Chen Ping berkata perlahan. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya kabut beracunku, tapi sayang sekali sudah terlambat. Kamu pasti akan mati jika tidak mengambil napas 3 kali. Pelindung gong berkata dengan percaya diri. Chen Ping tidak berbicara, tetapi menjalankan teknik kondensasi jantung, dan tubuhnya mulai memurnikan kabut beracun. Seni kondensasi jantung dapat memurnikan segalanya. Jadi apa maksud dari kabut beracun ini? Pelindung gong melihat kabut beracun di depannya, wajahnya penuh kegembiraan. Dia hanya menunggu Chen Ping mati sebelum dia dapat menyelesaikan misinya. Namun setelah beberapa saat, pelindung gong tidak mendengar suara Chen Ping. Namun kabut tebal beracun mulai menipis, dan pada akhirnya sosok Chen Ping bisa terlihat. Sosok Chen Ping berdiri dengan tenang, seolah dia tidak diracuni. Pelindung gong mendekat dengan rasa ingin tahu, ingin melihat apakah Chen Ping benar-benar diracun sampai mati. Tapi saat dia mendekat, dia melihat sinar pedang keluar dari kabut beracun. Pada saat ini, pelindung gong sedang lengah, cahaya pedang melintas di bahu pelindung gong dalam sekejap, dan semua lengannya dipotong. Apa? Kamu tidak diracuni? Pelindung gong kaget dan mundur dengan cepat. Dia tidak menyangka Chen Ping tidak terpengaruh sama sekali oleh kabut beracun. Pelindung gong menutupi lukanya dengan ekspresi kaget di matanya. Racun penghancurmu tidak ada gunanya bagiku. Di depan pelindung gong, Chen Ping tiba-tiba membuka mulutnya dan menghirup semua sisa kabut beracun ke dalam tubuhnya. Pelindung gong tercengang. Dia tidak mengerti bahwa Chen Ping hanyalah seorang biksu di alam fusion. Bahkan jika dia seorang apoteker, dia tidak kebal terhadap semua racun. Kabut beracun yang dia saring sangat beracun. Dan Chen Ping benar-benar berani menghirupnya langsung ke dalam tubuhnya. Ini sungguh keterlaluan.